Nightmare and Daydream merupakan serial Netflix bergenre drama, horor, sci-fi, dan misteri. Serial ini disutradarai oleh salah satu top sutradara di tanah air, yaitu Joko Anwar. Series ini dibagi menjadi 7 episode yang berbeda, yang tentunya mengandung kejutan kengerian di masing-masing episode. Series ini bercerita tentang macam-macam kekuatan antibodi untuk melawan makhluk yang turun ke bumi bernama Agartha. Kali ini aku nggak bahas per episode, melainkan aku bahas fullnya berdasarkan timeline cerita agar lebih mudah dimengerti. Tapi video ini akan aku bagi menjadi 2 atau 3 part, tergantung hasilnya. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Hai teman-teman, selamat bergabung dengan channel Go Film, channel yang membuat alur film bagi kalian semua yang malas nonton film fullnya. Timeline pertama dimulai dari tahun 1985 yang berjudul Encounter, mengisahkan sekelompok nelayan yang tengah menghadapi penggusuran. Di antara mereka ada yang namanya Wahyu yang menjadi tokoh utama yang berkepribadian pendiam, dan istrinya yang juga sangat dia cintai. Keseharian Wahyu ini adalah nelayan pencari kerang. Wahyu ini bertekad untuk menemui ibunya yang ada di Arab Saudi. Namun sang istri menolak karena tidak mau meninggalkan pekerjaannya di pabrik. Wahyu telah lama ditinggalkan ibunya sejak dia kecil, sehingga Wahyu menjadi rajin menabung dan menyimpannya di tempat-tempat rahasia seperti di bawah lantai dan langit-langit rumahnya. Tersiar berita bahwa akan terjadi badai di daerah mereka. Sepulang dari kerja, istrinya Wahyu mendapat hadiah sebuah kamera jadul yang menjadi hadiah untuk suaminya yang sedang berulang tahun. Wahyu tak menghiraukan badai di tempatnya, sehingga dia tetap mencari kerang di situasi seperti itu. Tak disangka Wahyu melihat sebuah kejadian aneh di langit yang sampai membuatnya ketakutan dan pucat, dan sempat memotonya. Hal ini membuat masyarakat sekitar geger yang ternyata Wahyu telah melihat sebuah malaikat yang dianggap orang situ adalah sebuah berkah buat Wahyu untuk menjadi penyelamat kampung mereka dari penggusuran. Hal ini juga rupanya sampai ke telinga seorang wartawan penerbit berita yang diperankan oleh Ari Kriting. Wartawan tersebut menawarkan kepada Wahyu untuk menerbitkan berita malaikat tersebut dengan bayaran 7 jutaan. Wahyu pun langsung mengiyakan karena uang yang selama ini dia simpan telah lenyap dibawa lari bininya bersama selingkuhannya. Masalah tak hanya sampai di situ. Sang jagoan kampung yang diperankan oleh Tukur Ibnu Wikana ditagih hutang 3 juta setelah dia mematahkan tangan salah satu anggota penggusuran yang diperankan oleh Joko Anwar. Tanpa pikir panjang, si jagoan ini langsung mendatangi Wahyu untuk mengambil foto malaikat tersebut karena dia tahu foto malaikat tersebut dihargai 7 juta dan dia berencana untuk menjualnya. Namun tak disangka foto malaikat itu marah rusak. Si jagoan yang kesal akhirnya mengoyak-ngoyak foto malaikat beserta foto ibunya Wahyu. Wahyu merasa sangat sedih dan terpuruk di tengah kampung yang diserang oleh komplotan. Tiba-tiba rumah Wahyu bergoyang dan menjadi terang. Rupanya rumah Wahyu terbang entah kemana, dan Wahyu pun bertemu dengan Super Being yang diperankan oleh Happy Salma. Wahyu mendapat petuah untuk menjadi antibodi pertama. Setelah itu Wahyu yang dalam keadaan pingsan dikembalikan ke rumahnya dan kembali ke lokasi awal saat sedang terjadi penyerangan. Wahyu terbangun dan keluar memberhentikan mereka semua sampai dirinya terbang dan diagungi oleh kelompok masyarakat dan kelompok gusurannya Joko Anwar. Timeline cerita kemudian berpindah pada tahun 1997. Episode kali ini diberi judul The Other Side, mengisahkan seorang bandi yang diperankan oleh Kiki Narendra yang bertugas sebagai mantan petugas bioskop yang sedang menghadapi masa sulit setelah bioskop tempatnya bekerja terbengkalai. Bandi ini memiliki seorang istri yang bernama Dewi yang diperankan oleh Sita Nursanti dan juga memiliki seorang anak. Dewi sangat mencintai suaminya, dia bahkan rela melakukan apapun untuk suaminya. Pada suatu malam, obat penyakit yang digunakan Dewi telah habis. Bandi yang sangat menyayangi istrinya berinisiatif untuk membelikan obat buat Dewi ke apotek menggunakan bis. Rupanya duit mereka itu sudah habis. Dewi juga tidak memaksa suaminya untuk membeli obat, katanya nanti hilang sendiri. Setelah bujuk rayuan suaminya, akhirnya Dewi mau juga dibelikan obat. Tetapi Dewi malahan mengambil cincin nikah mereka untuk digadaikan membeli obat. Hal tersebut sangat
ditentang oleh Bandi karena itu merupakan cincin kenangan mereka ketika dulu mereka menikah. Akhirnya Bandi pun OTW ke apotek dan pamitan kepada istrinya si Dewi. Setelah berhasil membeli obat yang diinginkan oleh si Dewi, si Bandi pun menaiki bis dan dia melihat sebuah bangunan bioskop tua yang terbengkalai. Bandi meminta untuk diturunkan di depan bioskop tersebut. Kemudian Bandi memasuki bioskop tersebut yang telah terbengkalai. Namun tak disangka, rupa-rupanya bioskop tersebut masih beroperasi seperti sedia kala. Lampu-lampu masih menyala dan ada temannya Bandi waktu Bandi kerja di situ. Bandi sangat disambut dengan hangat oleh temannya. Karena merasa sudah terlalu lama di dalam bioskop ini, Bandi memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun betapa kagetnya Bandi ketika dia sampai di rumah, istrinya malah menuduh Bandi telah hilang selama 3 tahun. Padahal kenyataannya Bandi baru beberapa jam di dalam bioskop. Banyak orang yang bilang Bandi ini telah meninggal, telah kawin lagi, hanyut di sungai, dan berbagai macam spekulasi orang-orang. Bandi tetap kekeh mengatakan bahwa dia cuman ke bioskop, tempat mereka dulu. Tetapi Dewi mengatakan bioskop itu telah lama tutup. Apakah yang sebenarnya terjadi pada Bandi? Kejadian ini terulang kembali ketika Bandi tengah makan bersama anak istrinya di sebuah restoran. Bandi meminta izin untuk membeli rokok di toko sebelah. Tiba-tiba Bandi melihat seorang pria yang membawa motornya yang sedang mogok. Bandi berniat untuk menolong pria tersebut. Namun rupanya Bandi diteriaki maling oleh orang-orang dan mengejarnya. Bandi kemudian lari dan bersembunyi ke dalam bioskop dan melihat bioskop itu aktif kembali. Padahal kata Dewi, bioskop itu telah lama terbengkalai. Bandi yang merasa aneh akhirnya kembali dan dia melihat rumah yang dia tinggali telah direnovasi oleh orang-orang yang katanya akan dijadikan kantor. Bandi menanyakan kepada orang tersebut kemana orang yang tinggal di rumah ini dulu. Rupanya orang ini atau Dewi telah pindah ke belakang gedung ini dan telah memilih ngontrak serta kawin lagi. Saat Bandi menghampiri kontrakan tersebut, Bandi menemui lelaki lain yang rupanya itu adalah suami Dewi yang baru serta anaknya yang telah dewasa dan menginjak SMP. Bandi sangat terkejut. Emangnya dia sudah berapa lama di dalam bioskop sampai istrinya itu kawin lagi. Bandi pun diusir dari rumah tersebut dan dia merasa sangat terpukul atas kejadian tersebut. Bandi pun akhirnya kembali lagi ke dalam bioskop untuk menenangkan diri dan dia memilih untuk bekerja lagi di dalam bioskop tersebut. Padahal aslinya bioskop tersebut tidak lagi buka. Saat makan malam keluarga Dewi beserta suaminya yang baru, Dewi melihat berita di TV dan menayangkan Bandi yang telah menjadi orang gila dan stres. Dewi sangat terkejut dan dia ingin mencari mantan suaminya itu yang telah menjadi gembel. Saat mencari suaminya itu, Dewi melewati sebuah hutan dan melihat sebuah cahaya terang dari kejauhan. Karena merasa curiga, Dewi akhirnya menghampiri sumber cahaya tersebut dan melihat banyak orang gila yang telah dipengaruhi oleh makhluk misterius yang bernama Agartha. Makhluk tersebut memancarkan gelombang elektromagnetik tak bersuara, namun dapat mempengaruhi orang-orang menjadi sakit dan meninggal. Rupanya, Dewi memiliki kemampuan untuk menahan gelombang tak bersuara tersebut. Gelombang tak bersuara inilah yang rupanya telah menghipnotis Bandi sampai dia menjadi gila. Dewi yang mempunyai kekuatan untuk melawan gelombang tak bersuara tersebut akhirnya bisa mengalahkan makhluk tersebut dan melukainya. Setelah mengalahkan makhluk tersebut dan gelombang tak bersuara itu lenyap, Dewi menyadari bahwa suaminya itu telah meninggal. Dewi merasa sangat terpukul dan bersedih. Cerita kemudian berlanjut pada tahun 2015. Episode kali ini berjudul Old House dengan tokoh utama bernama Panji yang memiliki seorang istri yang diperankan oleh Paradina Mupti. Mereka berdua dikaruniai seorang anak toddler yang juga tinggal bersama merawat ibunya. Ibunya Panji ini mengalami penyakit demensia akut. Panji kesehariannya bekerja sebagai pengantar suster di sebuah panti jompo. Suatu ketika ibunya Panji ini melakukan kelalaian. Anak mereka hampir saja jatuh dari balkon tempat tinggal mereka karena ibunya Panji lupa di mana dia meletakkan cucunya tersebut. Panji beserta istrinya panik bukan kepalang sebab mereka khawatir anaknya kenapa-napa. Ketakutan mereka bertambah jadi ketika ibunya bilang anaknya tertinggal di tepi balkon dan sedang berdiri di atas kursi. Karena hal ini, Panji merasa sangat susah untuk merawat ibunya tersebut dan memutuskan untuk memasukkan ibunya tersebut ke panti jompo.
Suster yang diantar oleh Panji berkata sesuatu, bahwa sebaiknya Panji tidak usah memasukkan ibunya ke panti tersebut. Lebih baik dijaga, dicintai, bukan dibuang ke panti jompo hanya karena kelalaian kecil. Apakah maksud dari perkataan suster ini? Jawabannya nanti akan kita ketahui di ending. Setelah memasukkan ibunya ke dalam panti tersebut, Panji merasa ada hal yang aneh di dalam panti tersebut karena dia tidak menemukan satupun lansia di panti tersebut. Malahan isinya adalah paruh baya semua. Suster perawat di tempat tersebut bilang, mereka hanyalah anak-anak lansia yang dirawat di sini. Mereka hanya datang menjenguk ibu bapak mereka di sini. Tapi anehnya, kenapa menjenguknya di jam 3 pagi? Panji kemudian pulang. Tapi karena masih merasa janggal, Panji akhirnya memutuskan untuk kembali masuk ke dalam panti lewat pintu belakang. Tiba-tiba tanpa disadari, datang seorang anak menuju ke arah Panji. Panji yang takut ketahuan lalu lari masuk ke dalam kamar salah seorang anak penghuni panti dan bersembunyi di dalam lemari. Tiba-tiba bel pertanda berbunyi di dalam panti. Anak penghuni panti tadi dengan segera mengenakan jaket yang kelihatannya seperti sebuah sekte aneh. Panji pun merasa heran. Tiba-tiba orang tersebut datang ke arah lemari yang kebetulan ada Panji di dalamnya. Rupanya orang tersebut masuk ke dalam lemari dan menuju pintu rahasia yang ada di dalam lemari. Panji seketika kaget dan semakin merasa aneh dengan panti jompo tempat ibunya dirawat ini. Panji akhirnya memutuskan untuk menguntit ikut masuk ke dalam pintu rahasia tersebut. Di dalam, Panji menemukan seorang yang ia temui saat di lobi panti kemarin. Orang tersebut diikat, entah untuk diapakan. Tiba-tiba datang sekte aneh menuju ruangan tempat Panji tersebut. Panji yang kalang kabut akhirnya bersembunyi di bawah kasur orang yang diikat tersebut. Orang sekte tadi akhirnya membawa kenalan Panji tersebut beserta kasurnya ke dalam sebuah ruangan merah yang ternyata isinya adalah orang-orang sekte sesat. Sekte tersebut memelihara 2 ekor iblis jahanam yang berguna untuk menukar jiwa yang muda ke dalam jiwa yang tua. Efeknya ialah orang yang tua atau lansia tersebut akan kembali menjadi muda dengan syarat anak yang akan ditukar jiwanya adalah anak kandung atau anak saudara, dan juga harus ada rasa ikhlas dari si anak supaya ibunya bisa kembali muda lagi. Tapi efeknya ialah anak yang dihisap jiwa mudanya akan mengering dan mati. Jika anak yang akan dihisap jiwanya tersebut tidak ikhlas atau tidak ridho, maka anak dan ibunya tersebut akan diubah menjadi sesuatu makhluk yang sangat menyeramkan. Panji yang melihat hal tersebut merasa takut dan panik. Dia kemudian lari keluar dari ruangan tersebut. Tanpa dia sadari, dia telah meninggalkan handphonenya. Tiba-tiba handphone Panji yang jatuh tersebut berdering karena adanya panggilan masuk. Para anggota sekte yang mendengar bunyi deringan handphone tersebut kemudian menoleh, dan ketua sekte melepaskan 2 makhluk piaraan mereka yang berasal dari anak dan ibu yang tidak ridho ditukar jiwanya tersebut untuk menangkap Panji. Dalam pelariannya, Panji bertemu dengan suster yang kemarin dia antarkan ke panti jompo tersebut. Suster tersebut memberitahu Panji bahwa dia harus segera menyelamatkan ibunya yang terkunci di dalam sebuah ruangan gelap dan tidak nampak apa-apa. Panji dengan segera menyelamatkan ibunya, tetapi di tengah pelariannya Panji dihadang oleh makhluk kayang yang sangat menyeramkan. Tiba-tiba suster yang Panji temui tadi menolong mereka, dan akhirnya suster tersebut meninggal dicabik-cabik oleh makhluk kayang tersebut. Namun akhirnya Panji beserta ibunya masih tertangkap juga oleh para anggota sekte. Panji beserta ibunya kemudian diletakkan di bawah tangan makhluk iblis jahanam untuk ditukar jiwanya. Namun akhirnya ibunya Panji tidak rela. Panji yang melihat kesempatan adanya korek api dengan segera melemparkan korek api yang menyala tersebut ke dekat tirai yang akhirnya menghanguskan panti tersebut beserta ibunya. Panji merasa sangat bersalah atas kejadian tersebut karena telah memasukkan ibunya ke dalam panti jompo terkutuk. Di akhir film, panti yang telah hangus terbakar dan rata dengan tanah tersebut, tiba-tiba ada tangan bayi yang keluar dari dalam bekas panti yang masih merah menyala karena terbakar. Siapakah bayi ini sebenarnya?